Jejak Sejarah. Nah, hari ini kita bakal bahas apa aja sih? Hari ini tuh kita bakal mengupas tuntas tentang politik Sakoku, restorasi Meiji, dan juga awal mula masuknya Jepang ke Indonesia hingga perjanjian Kalijati. Nah, kita mulai dari politik Sakoku dulu kali ya. Boleh. Kalau kamu sendiri pernah dengar nggak sih politik Sakoku itu apa? Kebetulan aku sendiri belum pernah dengar nih tentang politik Sakoku. Boleh dong dijelasin Nataya? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi, politik Sakoku itu adalah kebijakan isolasi yang dilakukan Jepang selama lebih dari 200 tahun. 200 tahun? Itu lama banget dong ya? Iya. Apa sih yang jadi alasan mereka sampai melakukan isolasi diri gitu? Jadi, waktu pemerintahan Shogun Tokugawa, dia itu khawatir sama pengaruh asing, terutama dari bangsa Eropa. Oh, ternyata itu yang jadi alasan utamanya. Iya, nah juga mereka itu takut sama agama Kristen bisa mengancam persatuan negara mereka. Kira-kira dari itu tuh ada nggak sih dampaknya buat Jepang? Ada dong pastinya, dampaknya itu juga cukup besar. Nah, Jepang itu jadi tertutup dari perkembangan dunia luar, tapi di sisi lain, Jepang itu jadi punya identitas dan mengembangkan budayanya sendiri. Oh, ternyata itu ya tentang politik Sakoku. Sekarang kita lanjut ke restorasi Meiji ya. Nah, selanjutnya tuh ada restorasi Meiji. Kira-kira kamu tahu nggak nih, Tai, tentang restorasi Meiji? Kalau restorasi Meiji aku masih kurang paham, emang gimana tuh? Jadi, itu kan masa-masa Jepang tuh sudah modernisasi nih. Dan Jepang itu udah mulai sadar bahwa mereka tuh harus mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara barat. Oh gitu, terus apa aja yang mereka lakuin? Banyak banget mereka tuh melakukan reformasi di berbagai bidang. Ada di bidang politik, ekonomi, dan juga militer. Dan juga mereka tuh mengirim pelajarnya ke luar negeri untuk belajar teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Oh gitu, jadi hasilnya Jepang itu jadi negara yang kuat dan modern seperti sekarang ini ya? Betul, jadi kekuatan Jepang itulah yang bikin mereka tertarik untuk memperluas kekuasaan mereka, termasuk Asia Tenggara. Terus gimana awal mula Jepang masuk ke Indonesia? Jadi awal mulanya Jepang masuk ke Indonesia tuh lewat propaganda Asia untuk Asia, yang dimana di sana itu Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Gitu. Tapi ternyata tujuan mereka tuh bukan itu ya? Iya, bukan. Jadi tujuan mereka itu adalah untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia yang akan mereka gunakan di Perang Dunia Kedua. Wah, jahat banget ya. Nah, sampai akhirnya terjadi perjanjian Kalijati itu gimana sih, Tai? Aku kurang tahu nih. Nah, kalau perjanjian Kalijati itu perjanjian antara Belanda dan Jepang yang isinya itu tentang penyerahan kekuasaan Belanda atas Indonesia ke Jepang gitu. Jadi perjanjian ini tuh juga terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Oh, itu ya yang jadi awal mula pendudukan Jepang di Indonesia. Betul banget, dan itu juga jadi babak baru dalam sejarah Indonesia. Nah, kesimpulannya nih penonton, politik Sakoku dan restorasi Meiji ini merupakan dua periode penting dalam sejarah Jepang. Selanjutnya, Jepang itu memiliki tujuan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia yang bakal mereka gunain di Perang Dunia Kedua. Terus selanjutnya itu adalah perjanjian Kalijati yang merupakan awal mula pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, itu dia obrolan kami tentang sejarah Jepang dan hubungannya sama Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Sampai jumpa di Jejak Sejarah selanjutnya.